warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najriatul Fadlupane. Kami dari kelompok 5 mata kuliah kewirausahaan Politeknik Negeri Medan. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai usaha UMKM yang ada di daerah Sipirok. Salah satunya ialah Kopi Tabo Sipirok. Baik, saat ini di samping saya sudah ada pemilik usaha Kopi Tabo Sipirok. Baik, di sini Bu, kami telah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk wawancara kita. Tapi sebelum itu, ada baiknya kami juga mau mengetahui ibu ini siapa gitu. Dan pepatah juga mengatakan tak kenal maka tak sayang. Boleh Bu, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Siti Musrika. Saya di sini sebagai owner Kopi Tabo Sipirok. Baik. Langsung saja ya Bu, kita mulai ke pertanyaannya. Kan Ibu memiliki usaha Kopi Tabo Sipirok. Kami mau tahu sudah berapa lama sih Ibu menjalani usaha ini, dan apakah usaha ini turun-temurun dari keluarga atau pure ataupun asli dari usaha Ibu sendiri? Usaha Kopi Tabo berdiri dari tahun 2013 dan ini benar-benar murni dari kita sendiri yang berusaha. Baik, berarti Generasi usahanya pertama. ya generasi pertama. Terus apa sih alasan Ibu membuat nama usaha ini Kopi Tabo? Apanya gitu? Kalau dari sejarahnya? alasan nama itu karena kenapa Tabo yang kami pilih? Saya saat itu mencari brand itu yang simple tetapi gampang diingat. Kebetulan Tabo satu kata dan istilah ini sepertinya familiar di orang daerah sini gitu. Iya. Dan kebetulan ini kopi dan Tabo artinya enak, sepertinya agak sedikit nyambung gitu. Iya. Itu salah satu kenapa Tabo dipilih menjadi Nama nama. produknya. Kalau pilihan di kopi, karena saat 2013 itu memang belum pernah ada yang merintis atau membuat kopi Arabica di Sipirok khususnya atau Tapsel pada umumnya itu untuk dikonsumsi. Jadi disinilah saya lihat kok ini peluang sekali gitu kalau kopi Arabica itu dikonsumsi oleh masyarakat. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Kopi Tabo ini sudah terjual di kota mana saja atau bahkan sudah sampai ke luar negeri? Alhamdulillah kalau di Nusantara sepertinya dari Sabang sampai Merauke, dari Banda sampai Merauke sampai Papua, dan alhamdulillah juga sudah ke luar negeri, baik di Eropa, mungkin di daerah Swiss, Inggris, negara sana sepertinya sudah alhamdulillah. Untuk usaha yang Ibu jalani Kopi Tabo ini, apa sih dampak yang Ibu dapatkan di kehidupan Ibu dengan usaha ini? Tidak kita pungkiri, setidaknya dari sisi materi pasti ya kan itu tujuan kita usaha itu, tapi yang tidak kalah lagi adalah bagaimana kita bisa berarti untuk banyak orang, artinya terutama di bagian budidaya dan petani kopi, terutama orang-orang petani kopi, kita bisa berbagi di sini, artinya sedikit ilmu kita tapi semoga bisa berarti untuk bermanfaat untuk orang. Itu yang lebih ininya. Kalau dari sisi materi itu pasti, tetapi kan sebenarnya itu ngalir sendiri gitu, dengan sendiri. Baik, ke pertanyaan selanjutnya, apa yang membedakan usaha kopi Ibu ini dengan usaha-usaha kopi yang lain? Secara tidak langsung sekalian Ibu paparkan apa saja kelebihan dari usaha Ibu ini. Ya, kalau jadi gini, bedanya gitu ya, terutama kalau di daerah sini kan masih banyak yang konsumsi atau produksi kopi robusta, jadi dari varietas jenisnya itu sudah berbeda. Kalau kita di Kopi Tabo ini memang fokus di kopi Arabica, jadi variannya jenisnya kopi Arabica. Tetapi kalau kelebihan, saya rasa gini, setiap produksi, setiap rumah atau setiap brand seseorang itu pasti ada keunggulan masing-masing gitu. Jadi kalau saya sih tidak mencoba mencari gimana yang lain, cuma menjaga kualitas saja gitu. Jadi saya sebisa mungkin bagaimana kualitas tetap kita jaga, konsumen tidak boleh kecewa, sehingga kepercayaan itu tetap kita bisa kita jaga untuk konsumen yang lain.
Terus pertanyaan selanjutnya, apakah usaha Kopi Tabo ini bekerja sama dengan usaha lain? Jika ada, boleh dijabarkan. Jika tidak, juga tidak apa. Iya. Kalau secara terikat secara langsung tidak. Kebetulan kita memang individu, ini usaha sendiri. Tetapi kalau bermitra sistemnya dengan beberapa petani yang masuk, iya. Tetapi itu sistemnya mitra, jadi tidak terikat secara langsung. Pertanyaan selanjutnya, pastinya setiap usaha memiliki ancaman dari luar. Contohnya, bisa saja usaha ibu ini diduplikasi oleh usaha lain. Untuk mencegah hal itu, apakah ada cara khusus ibu untuk mencegahnya? Gitu? Sepertinya ancaman-ancaman kayak gitu, kalau saya ngalir aja, selagi kita masih bisa jaga kualitas kita, kepercayaan pelanggan kita pasti nggak kena. Jadi seperti itu pernah sih kejadian, tetapi kayaknya pelanggan juga akhirnya kembali lagi dengan berbagai cara gitu. Terus udah panjang lebar ini kita tanya, kami juga mau tahu apa sih visi-misi dari usaha Kopi Tabo ini sehingga dapat mempertahankan kepopulerannya. Ya, kalau secara sempit istilahnya kita sendiri, bagaimana kita juga akan tetap berkembang terus, pengen lebih maju lagi dari yang saat ini. Tetapi ada mimpi yang lebih besar dari yang saat ini yang saya inginkan, itu bagaimana kopi Arabica Sipiro itu bisa dikenal terutama baik di Nusantara atau internasional. Jadi saat orang menyebutkan kopi Arabica Sipiro, mereka langsung, oh kopi yang enak ya, oh kopi dari daerah sini ya gitu. Di saat awal mula saya membuat kopi ini, itu saat kita sebutkan ini kopi apa, kopi Arabica Sipiro, muka ataupun kening orang masih berkerut. Sipiro itu di mana ya? Seakan-akan kita itu kayak di pelosok di mana gitu. Nah, saya masih punya mimpi bagaimana saat kita sebutkan ini loh kopi Arabica Sipiro, langsung mereka itu langsung bilang, oh itu kopi yang luar biasa, oh itu kopi yang enak. Itu mimpi-mimpi kami. Sangat luar biasa ya. Kemudian kalau soal penjualan, ibu ada membuat penjualan di marketplace kayak gitu? Iya. Kalau penjualan kita masih tetap pakai sosial media, tetap baik Shopee, kayak Tokopedia, kayak gitu-gitu masih tetap kita pakai, baik promosi-promosi lewat Facebook dan terus ataupun kita ikutin pameran-pameran. Jadi berbagai cara lah kita itu coba. Atau misalnya biasanya promosi itu dari mulut ke mulut. Jadi konsumen satu mati dengan semangatnya atau dengan rasa senang keluar dari sini, nanti ngasih tahu ke teman lagi, ke saudaranya lagi, dan mereka foto-foto di sini. Nah, dari mulut ke mulut mereka lama-lama jadi pemasaran di sini. Untuk penjualan kopi sampai mencapai berapa kilogram? Kalau setiap harinya? Setiap hari ya. Kalau untuk satu hari kita untuk specialty itu rata-rata 50 kilo lah, sampai 100 kilo rata-rata itu. Berapa penghasilan bersih yang dapat diterima setiap bulannya? Alhamdulillah itu disyukuri. Cukup deh untuk beli beras. Alhamdulillah. Insya Allah. Terus pertanyaan yang paling ini, seperti yang kita tahu, dampak wabah COVID sangat besar bagi beberapa usaha. Jadi apakah usaha kopi ini juga menerima dampak wabah ini? Sempat di bulan 3 kita sempat turun grafik kita, hampir 80% kita turun, karena mungkin memang kita akui, kita sadari orang tidak terlalu fokus di kopi ataupun konsumsi yang lain, terutama mereka kan berpikirnya sehat gitu. Jadi itu sudah alami, tapi di saat setelah Lebaran itu mulai merangkak lagi, kembali lagi ya. Tapi sempat turun, sempat kena dampaknya sekali. Jadi paling tidak kan kafe-kafe tutup. Kalau kita hanya melakukan konsumsi perorangan, nggak mungkin dong satu hari sampai berapa kilo gitu kan. Kena dampaknya. Jadi kalau bertanya ke ibu gini kan, apa sih trik-trik atau tips dalam berwirausaha? Berwirausaha biar maksudnya untuk, kalau saya kuncinya memulai. Kalau kita mau niatan berusaha, kunci satu memulai. Jangan pernah
jadi gini, 1000 langkah akan berarti dari 1 langkah gitu. Jadi di saat kita mau usaha, kalau dengan cara memulai kita akan tahu apa kendala-kendala. Tetapi kalau hanya angan-angan, kita tidak tahu gitu. Apa kelemahan-kelemahan yang harus kita perbaiki, apa grafik-grafik yang harus kita capai. Nah, jadi kuncinya satu, memulai, cuma satu itu. Makasih ya Bu. Bukan modal, uang itu tidak. Jadi kalau usaha jangan takut, bukan uang modal itu. Kalau kita tiba-tiba dijatuhkan uang dari langit seandainya, tapi kita tidak tahu misi dan tidak tahu pola pikir, itu pun uang itu akan hilang Iya. juga. Terus untuk yang terakhir nih ya Bu, berikan untuk kami generasi muda ataupun yang bahkan baru mulai usaha motivasi gitu supaya semangat menjalani usahanya gitu. Iya. Boleh. Kalau motivasi, jadi kalau saya gini, semangat, jangan pernah merasa gengsi. Iya. Itu kuncinya. Sekecil apapun, itu jika sudah dimulai dari kita sendiri, itu ada rasa kebanggaan. Itu kunci tadi. Jadi pertama semangat kita, jangan pernah gengsi, jangan pernah malu, walaupun itu kecil. Jika itu bukan usaha kita, itu kita yakin. Insya Allah kalau asal berusaha, berdoa, insya Allah. Iya, insya Allah. Sangat menginspirasi sekali ya teman-teman. Alhamdulillah. Mungkin cukup sekian dulu wawancara kita dengan Ibu. Semoga sukses ya Bu untuk usaha kopinya. Terus Sama-sama kopi juga sukses. ya semoga usahanya makin maju lagi lah. Amin ya Allah, amin. Baik, mungkin cukup sekian wawancaranya. Kurang dan janggalnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.